Misalkan kita mau melakukan mencari hubungan antara dua buah data atau lebih, maka bisa kita gunakan regresi, ya. Kemudian yang berikutnya, yang algoritma berikutnya yang kita pelajari itu hubungannya ke klasifikasi data, mengklasifikasikan data. Nah, kita sudah coba berapa algoritma waktu itu ya. Pertama algoritma naik bias, kemudian algoritma apa tuh? Masih ingat nggak yang pertama? Nah, terus kemudian hari ini yang ketiga, ya, masih bicara tentang klasifikasi. Nah, mohon maaf nggak semuanya saya sampaikan, tapi kalian atau kita bisa cari di sekarang banyak literatur yang bisa dipelajari. Minimal ini menjadi menurut saya gini, apapun yang disampaikan oleh siapapun, kalau saya mengambil positifnya itu mudah-mudahan bisa menjadi apa istilahnya, kalau menurut saya membuka wacana, membuka pemikiran bahwa materi tentang ini tuh ada, ya, walaupun misalkan nggak dalam. Misalkan kita ikut contoh webinar dalam sejam 2 jam dapat apa sih, nah misalkan seperti itu. Nah, ternyata dari ikut itu kita dapat inspirasi banyak dari hal itu. Nah, mudah-mudahan mata kuliah yang saya sampaikan dari pertama sampai nanti hari ini terakhir itu bisa menginspirasi kalian untuk bisa mengembangkan kemampuan kalian, ya. Terlepas yang saya sampaikan banyak yang kurang ataupun ada yang hal-hal yang kurang berkenan, tapi secara prinsip saya mengharapkan mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh saya ini bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk mengeksplor lebih dalam, ya. Baik untuk dijadikan bahan proyek, tugas akhir, skripsi, ataupun mungkin nanti mau ada yang bekerja di bidang yang berkaitan tentang machine learning. Ya, minimal ini basic dasarnya ada seperti ini. Ya, mudah-mudahan ada gunanya. Saya selalu meyakinkan dosen-dosen saya dulu dari S1, S2 itu tidak ada ilmu yang diajarkan mereka yang sia-sia, jadi tetap ada gunanya. Walaupun dia ngajar contoh misalkan kewarganegaraan, tapi ada satu yang menginspirasi dari mata kuliah itu yang membuat saya menjadi seperti ini. Apalagi mata kuliah keahlian seperti basis data, kemudian pemrograman, jadi saya tetap menyampaikan itu. Dan mohon maaf saya sampaikan ini juga, saya agak kecewa sama alumni kita juga ya, nggak prodi khusus gitu, yang bilang di statusnya di WA, ada dosen yang lapor saya, masa Pak dia tulis statusnya 3 tahun, kayaknya saya kuliah sia-sia aja itu. Jadi saya langsung berpikir astagfirullahaladzim ya. Jadi artinya dia berpikir mungkin tiga tahun atau 4 tahun dia kuliah itu dia nggak dapat ilmu apapun. Padahal terlepas dari itu, sebenarnya ketika dia banyak ketemu teman, ketemu dengan orang, itu ilmu yang nggak dia dapetin kalau dia nggak kuliah di kampus ya. Seperti itu. Terlepas materi yang disampaikan oleh dosen ada yang salah, ada yang kurang, ya seperti itu. Tapi menurut saya tidak wajar memberikan statement di status dia bahwa dia kuliah 3 tahun, 4 tahun itu sia-sia, nggak ada gunanya, seperti itu. Ya, itu jadi saya malam-malam jam 2, jam 3 itu ya berpikir, ada ya alumni yang seperti itu menulis status seperti itu. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, ini materi yang terakhir tentang klasifikasi. Jadi saya sampaikan intronya tadi, mudah-mudahan sekali lagi materi yang saya sampaikan walaupun nggak banyak ya, saya mengharapkan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, sama seperti yang di semester 7 saya sampaikan tentang ngajar jaringan saraf tiruan ya. Walaupun saya dikasih segmennya 1 kali pertemuan, tapi saya harapkan mahasiswanya mungkin bisa menjadi inspirasi bahwa jaringan saraf tiruan itu seperti ini ya, walaupun nggak dalam, nggak sampai implementasi di coding dan segala macam. Nah, saya juga mengharapkan walaupun saya nggak menyampaikan ini detail tentang praktikum di komputernya, silakan kalau ada kesempatan bisa ditanyakan ke saya kalau misalkan ada yang mau menekuninya ya. Jadi bisa di WA ataupun di email, atau kalau ketemu langsung diskusi itu juga silakan seperti itu. Ya. Oke, nah di materi hari ini, di materi terakhir ini tentang machine learning, masih tentang fokusnya adalah tentang klasifikasi. Ya, tentang klasifikasi data. Nah, algoritma yang terakhir kita pelajari itu tentang decision tree. Saya nggak tahu, mungkin kalian sudah pernah dengar istilah ini belum, decision tree ini. Namanya pohon keputusan. Oke, sebentar ya, saya add dulu nih, ada yang baru masuk.
Jadi ada yang namanya tentang decision tree, pohon keputusan. Nah, dari kata-katanya kita tahu bahwa ada istilah, ada decision itu keputusan, kemudian ada tree itu pohon, ada bentuknya bentuk pohon, kemudian ada klasifikasi. Artinya nanti teknis untuk membentuk sebuah keputusan atau menghasilkan sebuah klasifikasi itu didasarkan dengan membentuk menjadi sebuah pohon atau tree. Nah, beda sama Naive Bayes. Kalau Naive Bayes kemarin kan dia lebih cenderung menggunakan perbandingan prior and posterior ya, menggunakan statistik ya, yang lebih cenderungnya lebih banyaknya itu perbandingannya. Di sini ada hitungan seperti itu nggak ada, tetap ada seperti itu, tapi lebih mudah, lebih enak dilihat seperti itu decision tree ini. Nah, ini slide ini tidak saya buat, tapi saya ngambil dari ITS ya. Oke, ini saya next dulu. Oke, saya ngambil dari Politeknik Negeri Surabaya. Ya, udah lama sekali, ini 2006. Materinya ini adalah slide untuk data mining sebenarnya. Karena kebetulan ada pelatihan dan workshop tentang data mining diadakan oleh Politeknik Negeri Surabaya. Nah, ini salah satu materi yang menurut saya gampang dicerna kalau mau mempelajari tentang decision tree. Ya. Nah, decision tree sendiri merupakan salah satu metode machine learning untuk mengklasifikasi dan prediksi. Ya. Jadi bisa dipakai oleh kita untuk klasifikasi dan juga mungkin bisa dipakai untuk memprediksi. Ya. Nah, nanti hasil dari DT ini akan diperoleh rule. Jadi kalau saya sebut rule ini, nanti akan ketemu if, ya, then, else, seperti itu. Nah, jadi kalau if, then, else ini, ya, artinya ini udah gampang kita pindahkan ke dalam sebuah program. Jadi lebih mudah nantinya kalau sudah punya rule seperti ini. Nanti kita lihat detail dalamnya ya. Oh ya, saya lupa belum saya publish ini ya, materinya ya. Oke, nanti terakhir ya. Oke, kemudian decision tree ini ya banyak dimanfaatkan pada saat kita membentuk knowledge, pengetahuan. Ya. Seperti database. Jadi ketika kita punya knowledge, kita akan punya database nanti. Nah, sekarang saya mau cerita tentang knowledge dulu. Ya, apa sih Pak yang dikatakan sebagai knowledge ini? Ya. Jadi yang dikatakan sebagai knowledge itu gini ceritanya. Misalkan contoh kalian ke suatu tempat atau kita ke suatu tempat yang belum pernah sama sekali kita kunjungi. Nah, alat bantu kita untuk mencari tempat itu kan macam-macam. Ada yang bertanya kepada orang, itu manual. Ya, dengan bertanya dulu patokannya ada di sebelah sini, di sebelah ini, jalan ke kiri, belok kiri, dan segala macam. Itu manual kita nanya. Kalau zaman dulu pakai itu. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, orang menggunakan bantuan handphone ya. Cari di Google pakai map ya, dia cari tempatnya di mana, minta Sherlock, kemudian disamperin daerahnya, ketemu seperti itu. Nah, kemudian itu tempat baru. Kemudian katakanlah 3 hari, 4 hari, atau seminggu, sebulan, kemudian kita datang lagi ke tempat itu lagi. Nah, sekarang kita berkunjung ke tempat yang sudah pernah kita cari sebelumnya itu kan tidak lagi menggunakan cara manual tadi, tidak lagi mungkin menggunakan alat bantu map tadi. Kenapa? Karena kita sudah tahu, sudah pernah di situ. Nah, itu memunculkan knowledge baru bagi kita, untuk mendapatkan lokasi tempat yang baru tadi bagi kita. Begitu juga, nanti ketika ada orang lain, nah sekarang knowledge-nya lebih berkembang. Ketika ada orang lain yang ingin ke tempat itu, yang padahal yang tahu tempat itu adalah kita duluan. Cara kita dalam memberitahukannya adalah dengan men-share log lagi. Memberitahukan pengetahuan yang kita sudah punya sebelumnya terhadap tempat itu, kemudian kita sharing lagi kepada orang lain. Akhirnya orang lain tahu juga semuanya. Nah, di situ berkembang pengetahuan, bertambah. Ternyata ada muncul lagi, ternyata nggak lewat jalan sebelah sini kok, lewat sebelah sini juga bisa lebih cepat malahan rutenya. Nah, akhirnya kan muncul pengetahuan baru. Akhirnya tempat itu bisa dijangkau dengan berbagai macam arah, dari berbagai macam arah dan lokasi. Seperti itu. Itu memunculkan sebuah knowledge itu namanya. Nah, di dalam pembelajaran begitu juga. Ketika kita ketemu sebuah kasus, ya. Jadi ini sebenarnya ini yang selalu saya tangkap tentang belajar apapun yang susah gitu ya.
Jadi apapun di kuliah, di perkuliahan terutama ya, belajar itu, kalau ada yang susah-susah banget itu saya bukan apa ya. Jadi saya tahu tentang knowledge ini. Jadi konsep otak itu ada yang bilang ya, teman saya bilang, ketika lihat saya belajar programming setengah mati waktu itu, dia inget tuh ya, jam 12 malam sampai jam 3 pagi kita rutin belajar itu, enggak masuk untuk nyoba-nyoba program itu. Terus teman saya satu masih ingat saya, dia nyeletuk kepada ini, kamu tahu nggak konsep otak itu seperti apa? Misalkan ini otak kita ini ada ilmu baru masuk, ya ini susah, ini mudah, ini ilmu yang mudah, ya ini loss aja bagi kita, gampang ini. Nah, ketika yang susah itu mental kan, dia masuk mental. Nah, ketika ketika ada materi yang susah itu kita pelajari terus-menerus, ujung-ujungnya otak ini akan menerima kasus yang susah itu. Ya, dia akan belajar, dia akan memunculkan sebuah knowledge baru untuk mempelajari bahwa ini susah. Dia akan mengenali. Ya, itu bukan saya ngomong ya, teman saya cerita. Jadi di dalam kita di kosan jam 2 pagi kita pusing ngerjain tugas nggak jadi, dia nyeletuk gitu, ngomong gitu, tenang aja San, nanti juga ketika kita belajar susah ya, ketika mentok ini ditabrak sama kita, otak kita dengan hal-hal yang susah, nanti lambat laun otak kita ini akan mempelajari bahwa hal-hal yang susah itu akan menjadi gampang. Itu sebenarnya tujuannya buat memudahkan kita bahwa mengerjakan tugas itu nggak susah ya. Memang benar, ternyata ketika kita pertama sekali susah, kedua kita coba, ketiga kita coba, 4 kali kita coba, terus 5 kali, ya mungkin 1000 kali kita coba, nanti pada saat yang kesekian kalinya, itu akan bisa juga kok kita. Nah sekarang filosofinya apa dari situ sebenarnya? Filosofinya ada orang yang mungkin sekali bisa, ya ada orang yang sekali bisa, sekali, waduh jago banget kamu ya, sekali aja dia udah tahu. Ada yang butuh 2 kali untuk bisa menembus ini. Ada yang mungkin 3 kali, ada yang 1000 kali. Nah, saya mungkin yang 1000 kali untuk bisa mengetahui hal baru itu. Ya, sudah biarkan saja. Jadi nggak perlu terpengaruh dengan teman, ya, yang sekali bisa lebih bagus. Yang saya butuh 10.000 kali untuk belajar, oke, nggak masalah. Akhirnya kan kita tahu diri, kita tahu bahwa kita bisa mempelajari itu. Ya, nanti ketika kita lolos, ketika kita bisa ini, insya Allah ini bisa gampang ke depan. Konsep belajar pemrograman gitu. Ketika nyoba pemrograman baru, belum tahu kan, coba dulu gagal, coba dulu error. Akhirnya kan pasti ketemu pada satu titik, ini bosan ini. Udah. Nah, pada saat kita menyerah, ya, udah tinggal lepas kita. Padahal sebenarnya ketika kita mau menyerah, kita sedikit lagi bisa itu. Nah, konsepnya adalah jangan pernah menyerah untuk hal-hal yang seperti itu. Apalagi dalam belajar ya dalam belajar. Pasti banyak jalan untuk itu. Ya, justru tantangannya itu, justru menemukan hal yang baru itu yang menjadi bagus gitu ke depan. Oke, lanjut ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa decision tree ini bisa dipakai untuk klasifikasi. Dalam hal ini dalam klasifikasi data. Nah, kemudian klasifikasi data ini berkembang, ada istilah data mining ya. Nah, ini sebenarnya masuk di dalam salah satu rumpun machine learning di data mining ini ya. Jadi kita nggak belajar data mining lebih lanjut, nggak tahu nih, saya lupa di TI ada nggak data mining ya. Nah, tapi sebenarnya di dalam machine learning itu ada proses klasifikasi terhadap data dengan algoritma apapun yang kita pelajari sebelumnya itu bisa digunakan ya. Nah, ini contoh proses klasifikasinya ya, kalau kita lihat teorinya. Jadi di dalam proses klasifikasi yang ininya itu akan dibagi dalam dua fase, learning dan test. Ibaratnya sama seperti kemarin, waktu kita punya data sekian, kita bagi 2 ya, data training dan data testing. Nah, ini sama. Jadi ada data yang kita pakai untuk learning, ya, untuk belajar. Tujuannya apa? Biar sistem kita bisa belajar tentang hal-hal yang baru. Jadi nanti ketika kita tes dengan data tes terhadap sistem yang kita bangun, maka dia akan belajar mengenali sendiri terhadap hasil itu. Tadi yang saya bilang tadi ya, seperti tadi saya bilang, ketika di awal kita belum tahu sebuah tempat, kita kan nyari kemana-mana rutenya. Ketika kita sudah ketemu, oke, kita catat, aduh ternyata bisa lewat sini. Nah, kemudian besok lagi 3 hari, 4 hari, atau beberapa hari kemudian kita datang lagi, kita sudah belajar. Nah, ketika kita belajar, ketika kita datang yang kedua,
itu kita sudah menggunakan data testing. Prosesnya akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah punya data learning seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini masuk di dalam proses namanya unsupervised ya. Jadi ada pengawasan kita. Ya. Jadi saya nggak bahas yang unsupervised-nya di materi ini. Tapi silakan kalian bisa coba baca beberapa literatur yang ada itu tentang unsupervised. Nah, proses klasifikasi itu gini contohnya, detailnya. Misalkan kita punya data X dan Y. Kelasnya ada dua, kelas 1 dan kelas 2. Artinya data-data ini akan dikelompokkan ke dalam dua kelas 1 dan kelas 2. Ya. Kalau data ini kita gambarkan ke dalam sebuah koordinat sumbu, ya dalam koordinat Cartesian, maka kita punya yang kelas 1 warna merah misalkan ya, yang kelas 2 ini warna kuning. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya lihat ini. Ini kan yang kelas 1 ini, yang 2 ini. Ini kan 0 dengan 0 ya. Ya, artinya kan sumbunya nanti 0,0, ini 0,0 itu ada di sini. Oke. Kemudian yang ini 0,1. 0, ini katakanlah 1 di sini koordinatnya. 0. Ini 0,1. Ini kita anggap sebagai kelas 1. Nah, begitu juga untuk yang kelas 2. 1, 0. Ini 1, jarak dari sini ke sini 1. Ya, ke atas ini 1. Jadi ini 1,1. Dan ini adalah 1,0. Nah, untuk yang kelas 2. Ini salah satu cara kita menggambarkan, ya, memvisualisasikan hasil dari perhitungan data ini ke dalam sebuah apa istilahnya itu koordinat ya, Cartesian ya, seperti itu. Oke. Kemudian contoh lain. Nah, sekarang kalau yang sebelumnya itu bagaimana cara kita menggambarkan ke dalam bentuk dalam koordinat ya. Yang ini adalah proses mengklasifikasikan dalam bentuk tree. Nah, kalau kita ambil X-nya ini ya, sebagai ini root, berarti root itu adalah akarnya dari tree, ya, akar utamanya X. Nilai X ini ada dua, kalau enggak 0 ya 1. Ini kan 0, ini 0, ini 1. Berarti kan ini jadi akar nanti dia di sini. Ini rootnya ini 0, 1. Kalau 0 kelas 1, kalau 1 kelas 2 misalkan di sini. Ya, kalau 0 di sini, kalau kita lihat di sini kan, kalau 0 dia kelasnya 1. Kalau 1 dia kelasnya 2. Ini udah jadi tree. Cara atau proses inilah yang dari tabel ini dirubah menjadi tree. Inilah yang akan kita bentuk nanti. Inilah yang akan kita bentuk. Nah, nanti dari sini kita akan, dari tree ini kita akan dapat rule. If X sama dengan 0, then kelas sama dengan 1. Else, if X sama dengan 1, then kelas sama dengan 2. Nah, rule ini yang kita sebut sebagai rule. Gitu. Ini yang sebagai rule. Kalau sudah punya aturan rule ini gampang. Kalau saya kasih datanya 1, dia otomatis nanti larinya ke kelas 2 kalau ada data baru. Itu. Kalau saya kasih 0, dia otomatis datanya kelas 1. Ya, nah, rule itu mungkin tidak hanya seperti ini tree-nya, tapi mungkin tree-nya ini nanti bercabang sampai bawah. Ada lagi sub lagi di bawahnya, terus sampai bawah dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, ini untuk yang tree yang banyak tadi saya bilang. Ya, kita lihat. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini X-nya tadi, root ini root. Ya, ini left-nya, left lalu down ya. Left apa left ya bacanya? Left ya. Nah, kemudian ini adalah goals-nya. Target atau kelasnya. Di ujung-ujung ini adalah kelasnya. Nah, dari sini kan lihat X0, Y0. X0, Y0. Kelasnya 2 ini. Ya, Z-nya belum dilihat ya. Kemudian X0, Y1, kelasnya 1. X0, Y1. Ini 1. Kalau X-nya 1, ini 2 semua. Yang ujung ini. Ya. Nah, membentuk ini
Apakah seperti itu Pak secara visual? Iya, kalau datanya cuman segini mungkin nggak masalah, sedikit, gampang membentuk ini. Tapi ketika kita bicara data di dalam machine learning itu ribuan, jutaan, nah maka kita butuh sebuah algoritma untuk mempercepat proses pembentukan tree dan menghasilkan rule baru. Ya, jadi ketika ada data baru nanti masuk, dia langsung bisa dicoba atau dites kelasnya seperti apa. Oke, ini ilustrasi awal ya, seperti itu. Nah, konsepnya dari tadi yang saya sampaikan itu adalah ketika kita punya data, itu bagaimana cara kita merubah dia menjadi decision tree. Jadi 3 step ya, kumpulkan dulu datanya, lakukan pembentukan pohon, kemudian baru bentuk rule. Nah, ini step di dalam decision tree. Step 1, 2, 3. Cari dulu data yang mau kita buat, ada datanya enggak. Nah, kalau saya bicara tentang data ini, ada proses pre-processing. Dibersihkan dulu, dibuang dulu datanya yang kosong-kosong, apakah diseragamkan tipe datanya, itu ada di dalam tahapan awal di sini. Ya, nah, setelah dapat datanya, baru bentuk decision tree. Nah, algoritma decision tree bekerja di ini, algoritma decision tree. Nanti ketika sudah terbentuk tree ini, baru kita cari rule-nya, baru kita bentuk rule-nya. Ya, nah, ini contoh data yang tabel ini datanya. Ini data. Decision tree-nya adalah bentuknya yang seperti ini. Ini decision tree. Rule-nya yang ini. 3 yang kita pelajari hari ini ya. Jadi datanya diasumsikan sudah ada, sudah bersih datanya. Nah, kita akan fokus kepada 2 hal ini, membentuk decision tree dan membentuk rule-nya. Rule-nya juga nanti gampang kok sebenarnya kalau sudah terbentuk pohonnya itu lebih gampang dibuat seperti itu. Nah, decision tree-nya ini. Ya. Kita akan pelajari ini. Oke. Nah, saya bahas itu dengan contoh langsung ya. Jadi bagaimana kita akan membuat rule yang digunakan untuk menentukan apakah seorang ini ada data, katakanlah mengecek seseorang itu apakah mempunyai potensi untuk menderita hipertensi apa tidak. Nah, hipertensi atau tidak ini adalah targetnya atau kelasnya di sini. Ini kelasnya, ya atau tidak. Nah, data yang digunakan untuk menentukan hipertensi ini berdasarkan usia, berat badan, dan jenis kelaminnya apa. Jadi kalau misalkan Pak di sini ada nama Pak, misalkan ini data-data diberikan oleh dokter, ini ada 1.000.000 pasien hipertensi berdasarkan usia, berat badan, dan kelamin. Di sini ada nama-nama orangnya. Nah, nama-nama orang ini nanti nggak kita pakai. Kenapa? Kenapa? Karena hipertensi tidak dipengaruhi oleh nama orang. Jadi jangan mentang-mentang namanya, mohon maaf nih, ada yang namanya misalkan namanya Tommy. Tommy, oh karena kamu namanya Tommy, maka dia tidak ada hipertensi. Jangan mentang-mentang namanya si A, dia nanti jadi otomatis. Artinya nama itu tidak berpengaruh. Alamat begitu juga, nomor telepon tidak berpengaruh. Tapi yang berpengaruh untuk mengecek hipertensi apa tidak, itu adalah 3 ini yang kita pilih, usia, berat badan, sama jenis kelamin. Oke, nah data ini nanti akan kita gunakan ya sebagai latihan kita. Oke, lanjut, kemudian nah, ini tree-nya nanti ya, nanti ini tree yang dibentuk ya, terus kemudian ini rule-nya. Nah, kita akan memecahkan ini satu persatu ya. Kita akan lihat ini satu persatu nanti. Bagaimana cara kita membentuk tree-nya, bagaimana cara kita membentuk rule-nya. Oke. Sekarang kita lihat ininya. Jadi data yang dinyatakan di dalam tabel tadi disebut atribut atau record. Sama lah seperti belajar basis data ya. Ada tabel, ada database, ada record, ada field, kita harus tahu. Nah, atribut itu menyatakan parameter. Biasanya kita sebut kalau atribut itu kita sebut misalkan apa tuh nama kolomnya atribut itu, nama fieldnya atribut itu. Ya, dari atribut ini ya. Kita tentukan, ini contoh nih, atributnya, tabelnya. Atributnya kan berarti kan usia, berat badan, jenis kelamin, dan ini. Dari sekian banyak, atau dari atribut yang ada ini, kita harus menentukan mana yang atribut yang akan dijadikan sebagai dasar data perhitungan,
mana yang menjadi target. Nah, target ini kebetulan kita pilih hipertensi, ya. Nah, hipertensi di sini adalah iya apa tidak dia, seperti itu. Misalkan bisa juga lulus apa tidak lulus, apalagi nih, sedang, ya, mudah atau sulit misalkan. Nah, itu kan bisa di kelas 1 atau kelas 2, itu kan contoh target yang digunakan. Oke, itu ada target atribut, ada atribut itu sendiri yang secara umum. Masing-masing atribut itu nanti punya nilai, ya, instan namanya. Instan ini adalah isinya. Jadi kalau tadi misalkan dia hipertensi, iya atau tidak. Nah, kata-kata iya atau tidak itulah yang menjadi instan terhadap atribut hipertensi. Sedangkan atribut untuk cuaca misalkan di sini cerah, awan, hujan. Itu. Oke, paham ya maksudnya ya? Kemudian kita cek lagi. Aduh. Oke, ini contoh datanya nih. Nah, ini. Jadi ini ada field nama, cuaca, angin, temperatur, sama main apa tidak. Seseorang akan main apa tidak, itu dilihat dari cuaca, angin, dan temperaturnya. Nah, untuk kasusnya Ali, dia nggak mau main. Kenapa? Pada kondisinya, walaupun cuacanya cerah, tapi anginnya keras banget, suhunya panas. Dia mutusin nggak mau. Katakanlah kita survei beberapa orang, jadi kita tanya, kamu mau main nggak hari ini? Dilihat dulu cuacanya, cerah loh hari ini, tapi anginnya kencang banget loh, suhunya juga panas. Ya sudah, nggak usah deh, nggak main dia satu. Kemudian kita tanya lagi orang kedua, Budi, kamu mau main nggak? Cuacanya cerah loh. Dia bilang kalau cuacanya cerah, anginnya nggak terlalu kencang, kemudian temperatur walaupun suhunya panas, itu nggak masalah bagi saya akan tetap main. Harry bilang juga, ya cuacanya berawan, anginnya keras, walaupun temperaturnya enak, nggak terlalu panas atau dingin, saya tetap nggak mau main karena saya takut dengan anginnya, misalnya dia bilang seperti itu. Nah, begitu juga untuk Irma, Diman, dan segala macam. Ini tadi yang kolom nama tadi, yang atribut nama tadi, yang ini atribut nama dan instannya ini. Ini kita anggap sebagai sampel. Nanti di dalam konsep decision tree, di dalam konsep di machine learning, nama ini tidak kita pakai sebenarnya nanti. Ya, nanti nama ini nggak kita pakai. Nah, yang kita ambil adalah atribut-atribut. Ini kan atribut juga, cuman atribut ini lebih cenderung kepada sampel data yang tidak berpengaruh. Nah, yang kita pilih adalah atribut-atribut yang memang dapat kita gunakan nanti untuk menentukan atribut target ini. Dalam hal ini adalah cuaca, angin, dan temperatur. Ini masing-masing punya instannya. Oke, paham ya? Jadi kalau hal-hal yang sifatnya khusus itu sebagai sampel dan tidak kita gunakan. Misalkan di sebelahnya ini ada contoh, misalkan ada hobi mungkin tidak berpengaruh terhadap status dia bermain apa tidak, gitu ya. Alamat, pendidikan misalkan di sini, samping itu ada pendidikan. Mungkin pendidikan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan status dia mau main apa tidak. Tapi untuk kasus tertentu, pendidikan itu berpengaruh, misalkan penentuan gaji. Kamu layak dinaikkan nggak? Nah, kenaikannya berapa persen? Itu bisa lagi dilihat dari pengalaman kerja, lama bekerja, pendidikan, dan segala macam. Itu contoh, biasanya seperti itu. Ya, ada yang menjadi hanya sekedar sampel saja, ada yang terpilih menjadi atribut yang digunakan untuk proses perhitungan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sampai sini, ya, kalau mau disampaikan di kolom chat ya. Kita lanjut, kita belum hitung ini, ya, belum hitung. Nah, sekarang kita gunakan di dalam decision tree, salah satunya ada algoritma ID3 namanya, ID3. Nah, modul ini kita gunakan ID3. Selain ID3 ini ada namanya LQ45, ada macam-macam di sini, ya. Ada ID3, terus kemudian ada. Jadi decision tree ini sendiri punya ada beberapa sub algoritma lagi di dalamnya. Nah, kita pakai yang ID3 ya. Kemudian kita rubah nanti, setelah data ini kita rubah menjadi tree-nya kita rubah jadi rule, terus kemudian kita sederhanakan, pruning ya istilahnya. Siapa tahu rule itu ada yang tidak konsisten ya terhadap data. Nanti kita coba lihat. Nah, ini contohnya ya, ini tadi. Oke. Nah, yang akan kita gunakan sekarang di dalam decision tree itu ada dua alat yang perlu dihitung. Yang pertama ada namanya entropi. Ya, ada dua. Yang pertama ini entropi kita hitung.
Jadi nanti entropi inilah yang berpengaruh terhadap cara kita menentukan menghitungnya. Ya. Jadi ini pengertiannya ya. Pengertiannya ini. Nah, rumusnya gini. Minus P positif untuk yang P positif log 2P. Ini lognya 2, bukan basisnya adalah basis 2. Ya, basis 2, jangan salah ya. Bukan basis 10 ya. Jadi kalau nanti pada saat ke Excel ataupun pada saat di program, gunakanlah basisnya 2, jangan yang 10. Seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Saya nggak detail ininya, nanti tinggal dibaca. Tapi intinya adalah yang kita ambil adalah nanti entropi dari masing-masing atribut. Nah, entropi yang terkecil lah yang dipilih. Entropi yang terkecil lah yang dipilih sebagai sebuah root atau subnya nanti di dalamnya. Oke, saya langsung ke contoh aja ya. Oke, nah sekarang gini contoh. Data diambil 8 sampel dengan pemikiran bahwa yang mempengaruhi seseorang menderita hipertensi ada tidak adalah usia, berat badan, dan jenis kelamin. Ini data yang tadi, yang 8 data tadi, 8 record tadi. Usia mempunyai instan muda dan tua, berat badan instannya underweight, over average, over. Kemudian jenis kelamin pria dan wanita. Berarti ada berapa instan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ini ada 7, ini ada 3 atribut. Ya, ini 3 atributnya. Kemudian, nah ini datanya. Oke, ini datanya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah ini datanya. Langkahnya adalah mengubah data menjadi tree. Nah, kita nggak pakai nama ya, ini kita coret nanti, yang kita ambil ini. Sekarang, pertama sekali langkah yang kita gunakan adalah mengubah datanya menjadi tree. Pertanyaannya adalah, kalau saya bentuk tree-nya seperti ini ya, misalkan di sini. Pertanyaan saya, yang di atas ini, apakah usia, apakah berat badan, apakah jenis kelamin yang menjadi root utamanya di sini? Ya, kalau kita secara acak, nggak mungkin, kita nggak fair kalau meletakkan usia di atas. Berat badan begitu juga, jenis kelamin juga nggak fair kita meletakkan ke sini. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan node terpilih ini, node itu yang paling atasnya ini ya, node-nya itu. Di antara 3 ini, maka kita hitung entropinya. Nah, untuk menentukan node terpilih, kita gunakan nilai entropi. Ya, nanti node terpilih adalah node yang mempunyai nilai yang paling kecil. Nah, sekarang kita coba sini hitung nih contoh. Kita ambil 3, ini ya usia dulu nih, usia. Kita lihat usia. Jadi masing-masing kita hitung usia. Usia, terus kemudian berat dan jenis kelamin. Nah, yang usia ini kita temukan terhadap target. Usia tadi ada 2, muda dan tua. Nah, kita lihat di sini jawabannya, kita lihat ke tabel utamanya ini ya. Muda, ini kan ya, muda, tidak, muda, tidak. Nah, muda yang ya, kita lihat dulu, yang ya, muda yang ya-nya itu berapa? 1. Ya, ini 1, ini ya, 1, terus kemudian, oke, cuma 1 ya di sini ya. Nah, oke, kita dulu, ini mouse-nya gerak. Nah, ini. Oke, ini kita punya rekapnya nih. Nah, ini. Yang muda, ternyata yang ya itu 1 datanya. Yang muda, untuk yang tidak, jawabnya ada 3. Untuk menghitung ya usia, entropi usia muda dan usia tua, itu caranya dengan tadi log tadi. Jadi kan tadi rumusnya Q1 sama dengan min ya P ya log 2. Terus P juga di sininya. Minus lagi dan seterusnya. Nah, cara ngitungnya gini. Yang usia muda dulu dilihat ini. Yang ya, ini ya. 1, ini kan 1 yang atas ini. Jadi 1 itu yang atasnya. Kemudian total ini, total muda itu ada 4, berarti 1/4. Depannya kan pasti minus di sini, rumusnya gitu. Terus log 2, base 2, ininya sama 1/4, pindahin ke depan aja. Oke. Terus kemudian yang kedua minus. Ya. Untuk yang muda tidak. Yang muda tidak itu ini 3, maka 3/4. Log 2 3/4. Nah, hasil hitungannya adalah ini 0,81. Oke. Ya. Nah, ini gunakan Excel ya. Log 2 ini biar nggak bingung kalian. Ya, jangan bingung-bingung, jangan membingungkan diri. Log 2. Cuma hati-hati base-nya 2 dia. Oke.
Nah, kemudian untuk yang tua, begitu juga. Untuk yang kasusnya tua, usia tua, sama. Karena ini 2/2, 2/4 kan. Berarti 2/4 kan ini. 2/4. Ini juga 2/4. Karena sama kan, 2/4. Dapat nilainya 1. Gitu. Nah, entropi total untuk usia, cara ngitungnya adalah 4/8 dikali masing-masing ini. Nah, 4/8 dari mana? Sekarang ini 4 ini dari mana? 4 yang muda, totalnya 4 ya, terhadap total semua 8. Ini kan totalnya 8. 4 total ini 4 kebetulan. Jadi 4/8 dikali Q1 ditambah dengan 4/8 dikali Q2. Nah ini 4/8 kali ini dapat 0,91. Oke, paham ya? Nah, lakukan hal yang sama untuk yang ini yang dapat entropi. Lakukan hal yang sama untuk berat badan. Dapat entropinya 0,41, untuk yang jenis kelamin dapat 0,94. Nanti yang kita ambil adalah atribut yang memiliki yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana? Oh, berat badan ini yang paling kecil entropinya. Entropi ini yang paling kecil. Maka di root paling atas, nah ini berat. Oke, ya paham ya? Jadi yang paling kecil, berarti dia root yang paling atas ini berat badan. Nah sekarang berat badan ini punya instant, over, average, sama under. Nah, kita coba isi datanya. Yang over ini siapa aja? Kita tulis seperti ini. Ini positif, maksudnya Ali ini positif hipertensi, Budiman minus, 3, Herman positif ini. Average begitu juga. Nah sekarang posisinya Pak, untuk yang jenis kelamin kan nanti kan ini kan berat badan. JK-nya apakah di sebelah sini? Apakah di sebelah sini untuk yang usia Pak di sini? Atau berat badan ada di sini, usianya ada di sebelah sini, atau berat badan ada di sebelah sini? Yang mana ya Pak letaknya? Sambungan dari tri ini yang mana? Apakah sebelah sini? Apakah sebelah sini? Apakah sebelah sini? Nah, caranya gini. Perhatikan left note-nya yang berikutnya. Itu kita pilih bagian yang mempunyai nilai plus minusnya yang ada. Artinya lengkap plus minusnya. Nah, pada contoh di atas, ya di atas hanya berat yang sama dengan overweight yang mempunyai nilai plusnya, plus minus. Ya, ini ada plus minusnya nih. Ini ada plus, ini ada minus, ini ada plus. Artinya dia lengkap. Tidak ianya itu ada. Kalau di sini cuma minus saja, kalau sini minus saja, atau plus saja. Di sini kebetulan minus. Berarti cabang berikutnya itu ada di sebelah sini. Ya, cabang berikutnya. Paham ya? Jadi cabang berikutnya itu adalah pilih yang memiliki nilai target yang lengkap plus minusnya. Ya, tidaknya itu ada di sini. Walaupun jumlah di sini misalkan contoh, nah ini kan plusnya, walaupun minusnya cuma 1 Pak, di sini plus, nggak apa-apa. Tapi ini ada minus, ada plusnya. Dibandingkan dengan ini kan tidak ada plus sama sekali. Ya, gitu ya. Oke, berarti sub berikutnya ada di sebelah sini, di overall. Sekarang pertanyaan berikutnya muncul, Pak, yang di sini cabangnya, apakah usia, apakah jenis kelamin? Gitu. Kan ada 2 tadi, ada 3 kan, ada 3 atribut berat badan, usia, dan jenis kelamin. Nah, di sini apakah usia dulu, apakah jenis kelamin dulu? Maka lakukan perhitungan lagi, entropi lagi. Nah, ini. Jadi untuk yang berat, kita ngambilnya yang khusus yang berat badannya overweight aja. Jangan semuanya lagi kita ambil. Kita lihat yang usianya dan jenis kelaminnya, ya, yang overweight. Nah, ternyata yang overweight itu ada 4 orang. Kan ada 4 ya tadi ya. Ini kan datanya ada 4 nih. Mana sih tadi? Nah, ini kan ada 4 nih, Ali, Budiman, Herman, Rina. Ali, Budiman, Herman, Rina. Ini yang overweight aja yang kita gunakan. Usianya kita tulis gini, datanya ini, ya tidak. Kita hitung lagi entropinya, kayak tadi. Untuk yang muda, iya, nilainya 1, 0. Karena kan di sini kita lihat kan, yang muda ini kan cuma 1. Iya, tidaknya 0 dia. Nah, yang tua, itu ada 3. 3 itu terbagi dari 2 ya, 1 tidak. Nah, ini ya-nya 2. Hitung lagi dengan cara yang tadi, dapat entropinya ini. Kemudian untuk yang jenis kelamin hitung juga 0,69. Hitung lagi. Ya. Nah, cari entropi yang paling kecil. Tadi kan bilangnya gitu ya, cari entropi yang paling kecil yang kita gunakan sebagai subnya.
kebetulan hasil perhitungan kita antara usia dan jenis kelamin ini sama nilainya. Nah, kalau dia sama ini artinya kita bisa memilih. Nah, inilah yang kita sebut sebagai supervised learning itu tadi. Jadi ada intervensi kita atau intervensi pembuatnya itu mau diletakkan usia dulu atau jenis kelamin dulu boleh. Ini contohnya. Nah, jadi dia boleh meletakkan jenis kelamin di sini atau usia di sini. Ya. Sekarang saya atau kita milih jenis kelamin yang di sini. Jadi kalau tadi kasusnya boleh bebas ya, usia dulu atau jenis kelamin. Nah, misalkan kita memilihnya jenis kelamin di sini kita letakkan. Kita tulis jenis kelaminnya wanita, itu ada Rina yang positif, ada juga yang pria, itu ada 3 orang. Jadi 4 tadi itu kebagi. 3 pria dan 1 wanita. Ternyata Ali, Budiman ini kombinasinya gini. Nah, kita lihat left note ini. Ya, yang mempunyai plus minus adalah yang sebelah kanan atau yang pria. Maka posisi sebelah kanan ini adalah nanti yang usia di sini. Nih, usianya. Usia muda sama tua. Gitu. Jadi subnya kenapa nggak di wanita, Pak? Karena yang memiliki lebih lengkap itu adalah usia. Karena plus minusnya ada di sini. Maka muda dan tuanya kita letakkan sini. Kita kasih keterangan di sini muda, ini yang tidak. Nah, ini contoh datanya nih ya. Pria tadi, 3 orang tadi. Ini kan ada 4, 3 orangnya Ali, Budiman, sama Herman. Oke. Nah, Ali ini yang muda tuh ini ya. Ali, pria, iya dia jawabnya. Terus Budiman, tua, pria, ya. Nah, di sini kita lihat jawabannya di sini. Ada 2, ya atau tidak. Oke, harusnya kan jawabannya 1 kan biar bagus. Kalau tidak, tidak. Kalau ya, iya. Artinya apa sebenarnya? Nah, kita lihat di sini keterangannya. Pada usia sama dengan tua, itu ternyata ada 1 data yang menyatakan ya dan 1 data menyatakan tidak. Keadaan ini perlu kita cermati. Pilihan hanya dapat ditentukan dengan campur tangan seorang pakar. Nah, ini, coba kita lihat di sini. Aduh, ini ke mouse-nya bentar dulu. Goyang terus. Oke. Nah, ini ya, yang tua tadi, yang ini ada 2 ya atau tidak. Budiman sama Herman ini tua. Yang bagus adalah kalau ini harus salah satu yang bagus. Jadi rule-nya nanti terbentuknya bagus. Tapi kalau dia 2 gini, nah maka butuh intervensi di sini. Bisa jadi untuk kasus orang-orang tertentu yang usianya tua dan jenis kelaminnya pria, itu bisa masuk kategori tidak dan masuk kategori ya. Itu ada kriteria penilaian yang lain. Ya, misalkan contoh golongan darahnya mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Terus kemudian apalagi misalkan selain usia, bisa jadi mungkin penyakit bawaannya ada apa tidak, itu bisa berpengaruh. Jadi intervensi itu macam-macam ya, intervensi yang kita berikan terhadap data ini ya. Tapi dari sini kita udah lihat bahwa kita udah bisa membentuk sebuah tree dari kasus ini ya. Nah, ini misalkan ya, ini kita tulis oke, ini dulu deh ya. Jadi sampai sini ya, oke, paham ya, yang ini dulu nih, paham. Nah, nanti dari sini kita harus intervensi kasusnya. Pak, saya mau milih ya, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Mau milih tidak? Boleh. Nah, nanti intervensi pakar ini yang terhadap data ini. Oke. Nah, kita sudah bentuk ini tree-nya, sudah dapat ya, tree yang kita bentuk ini. Kemudian proses berikutnya adalah mengubah tree-nya menjadi rule. Oke, kita rubah ini. Dari sini kita bisa lihat, caranya gampang. Ini kan atribut 1 ya, ini atribut 2, atribut 2-nya itu ini. Ini jawaban satunya 2. If atribut 1 sama dengan subset 2, ini kan yang tengah diambil. Ya, sama dengan subset 21, maka jawabannya 1. Yang ini Pak, alurnya ini berarti. If ini ya, n ini, maka jawabannya ini. Nah, jika atribut 1 sama dengan subset 2 dan ini jawabannya atributnya adalah 22, maka dia jawaban 2. Sudah, ini udah dapat nih rule. Berarti kan ini 1, 2 rule. Rule ketiga adalah jika atribut 1 ini subset 1, maka ini selesai. Ya. Nah, maka untuk kasus yang ini juga cuaca contohnya nih. Disjunction sama conjunction. Ya. Ya. And sama or. Ya. If cuaca sama dengan hujan, ya. And cuaca sama dengan berawan, maka jawabannya maintain snow. Ini karena kebetulan ini sama, jadi bisa digabung. Ya, if cuaca sama dengan hujan and cuaca sama dengan berawan, maka
bermain tidak, main tenis no. Bisa nggak Pak dipecah jadi dua? Ya boleh juga sih sebenarnya. Cuman karena ini sama bisa digabung. Kecuali ini ya tidak beda ya. Nah kalau ini saya kan ini, if cuaca sama dengan hujan, then main tenis no. If cuaca berawan, then ini. Nah ini yang kita sebut sebagai pruning tadi itu ini pruning. Jadi menyederhanakan bentuk rule-nya dari dua rule menjadi satu seperti ini. Ini disjunction. Or berarti ini. Ini disjunction ini or. Jangan and ya. Ini or. Oke, nah kemudian ada conjunction, ya, ini penggabungan. Jika cuacanya cerah dan anginnya lambat, maka main tenis yes. Jika cuacanya cerah dan anginnya keras, maka ini no. Nah, ini berarti kita punya 3 rule, 1, 2, dan 3. Rule inilah yang nanti kita konversikan di dalam pemrograman. Jadi nanti ketika saya punya data baru, misalkan cuacanya itu cerah, saya misalkan punya cuaca baru, ada Tommy katakanlah, dia mau main apa tidak, cuacanya cerah, anginnya keras, kira-kira main nggak Tommy? Oh enggak Pak, karena anginnya keras ini. Jadi program yang data baru itu nanti langsung masuk ke rule ini, jadi kesimpulan lebih cepat dapatnya. Nah belajar dari kasus yang contoh yang tree yang dibentuk ini adalah data yang sudah pernah terjadi. Kita punya data orang-orang yang bermain tenis itu, kita punya datanya dipengaruhi oleh usaha dari usia, dari pengaruh cuaca dan segala macam. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah untuk yang ini kasus yang kita tadi sama juga. Nah kebetulan kita pilihnya tidak ya, yang ini ya. Ini kan ya tidak, ini boleh dipilih. Ini misalkan kita pilihnya tidak, intervensi pakarnya tidak gitu. Maka rule-nya kita dapat nih. If berat sama dengan average or berat sama dengan underweight, maka hipertensi tidak, yang sebelah sini. Ini. Nah, baru yang ini pecah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah, ini bisa digabung jadi satu, jadi ini di pruning digabung jadi satu. Jika berat badannya overweight dan kelaminnya pria, usianya muda, maka jawabannya ya. Nah, gitu. Ini kita dapat rule. Gampang ya? Oke. Rule inilah yang nanti disimpan di dalam program. Jadi nanti ketika sudah melakukan training data yang ada ini, kita nggak perlu lagi nyimpan datanya itu di program, jadi nggak usah dihitung lagi. Jadi gini maksudnya, machine learning itu ya. Jadi kalau sudah ada data yang lama dan sudah dapat rule-nya, maka ketika ada data testing nggak usah lagi dimasukkan, digabung di dalam data lagi, karena prosesnya nanti akan lama. Jadi masukkan diuji langsung ke ini. Nanti kalau sudah benar, baru simpan lagi ke datanya seperti itu. Kecuali memang terjadi signifikasi jumlah data yang banyak. Oke. Nah sekarang gini tadi ya hasil prediksinya. Kita lihat tadi bahwa yang tua tadi itu ada 2 ya. Ya ada. Ini yang data aslinya ini kan. Ini kan yang data asli yang sebelah sini. Ini yang asli. Ini asli ini. Nah, tadi dikatakan ada 2 data. Budiman sama Herman ini, ya, oke. Nah, berdasarkan rule yang sudah kita jalankan, ya, kita pilih bahwa yang di bawah paling bawahnya itu adalah tidak ya. Tadi kan tidak. Nah ini kita pilihnya tidak ya. Oke. Saya coba dengan rule data ini, Ali ini kita coba. Jawabannya kalau dia muda, over, pria, jawabannya ini sama nih. Ini sama semua nih. Nah, untuk data ini karena dia jawabannya tidak yang kita pilih, maka kan ikut tidak juga di sini. Benar ya, ini kan ikut tidak. Padahal aslinya iya jawabannya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai error, kesalahan. Nah, persentase errornya gimana? Persentase errornya adalah 12%. 1/8. 1 berapa banyak yang errornya? 1, totalnya ada 8. 1/8 dikali 100, 12,5%. Ya. Nah, ini yang angka ini sudah cukup baik untuk menentukan atau untuk digunakan dalam proses pengetesan data. Nanti ditambah data-data yang lain biar lebih bagus. Jadi kita dapat tingkat errornya. Ini enggak, masih di bawah 50%, masih cukup, masih bagus lah, masih bisa digunakan. Seperti itu. Ya, oke. Itu sampai situ ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, prosesnya gitu. Jadi data decision tree ini sudah sampai situ. Jadi ini yang kita sebut sebagai data asli. Nanti ketika prediksi, inilah yang kita masukkan ke dalam ini. Jadi ketika ada orang baru lagi, misalkan Sani, tua, over,
pria. Nah, langsung kita tahu nih otomatis apa ada di sini. Tidak apa ya. Berdasarkan role tadi. Lihat di sini role-nya tadi, dia akan ngecek di sini. Ya, over pria tua berarti tidak, gitu kan? Jadi jawab itu. Ada lagi namanya sisi, dia muda, dia average, wanita, ya otomatis tidak jawabannya karena under sama average itu tidak. Yang ada yang perlu diperhatikan itu adalah yang over ini, apakah laki-laki atau perempuan. Jadi kalau ditanya dari sini, ini yang kita sebut analisa nih. Jadi nanti apa yang dimaksud oleh yang pertama, kita hitung tingkat kesalahan diperoleh adalah 12%. Artinya apa? Karena adanya intervensi dari pakar. Nah ini biasanya di kesimpulan nih, kalau di kesimpulan akhir perhitungan kita. Ya, karena ada intervensi pakar yang menyatakan bahwa kalau dia usia segini, berat segini, ini itu cenderung tidak. Sedangkan di sini adalah jawabnya. Ini perlu ada pendeteksian lebih lanjut dari 3 variabel yang ada. Mungkin jenis darahnya, golongan darahnya, penyakit pembawanya, itu bisa memperkuat ini gitu. Ya, biar yakin bahwa benar ya apa tidak di situ. Kemudian kesimpulan kedua, kita bisa hitung bahwa yang dominan, yang paling harus waspada untuk hipertensi ini adalah yang jenis kelaminnya laki-laki. Terus yang ketiga, kesimpulan lagi, untuk yang over hati-hati karena dia lebih cenderung juga ya lebih banyak. Kan itu ininya. Ya, untuk yang rata-rata, tolong menjaga berat badannya jangan sampai over. Ya, itu kan kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita berikan kepada orang yang butuh terhadap data yang kita buat tadi. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau beberapa cabang yang lengkap plus dan minus saat menentuin cabang selanjutnya. Izinannya Pak, bagaimana kalau ada beberapa cabang yang lengkap? Oke, nah kalau misalkan di dalam cabang ini, nah ini gitu ya. Nah ini, kalau misalkan pada saat kita ngitung di semua jangan ini yang positif. Nah ini, kalau kita mau menentukan cabang mana yang lengkap, kalau ternyata tiga-tiganya ini imbang Pak, di sini ada plus minus, di sini ada plus minus, ya posisinya kayak tadi itu pakar tadi dia menentukan, ya. Jadi bisa aja kita ngambil yang positif negatifnya yang berpasangan. Misalkan di sini katakanlah di sini plus minus di sini, nah ini plus nih, plus, ya di sini minus juga, di sini plus minus tapi 4. Nah, ini kan posisinya kan sama di sini. Ini kan posisinya sama, satu pasangan sepasang juga. Tapi ini lebih dominan, datanya lebih banyak. Tetap kita ngambilnya sebelah sini. Ya. Pak ngambil di sini boleh nggak? Boleh. Ngambil di sini nggak ada yang salah. Nggak ada salah juga di sini, bisa juga diambil. Nah, itulah yang menjadi salah satu titik yang perlu dibahas oleh kita, bahwa metode intervensi, ada intervensi. Jadi supervised learning ini akarnya itu yang menentukan apakah dia ada di sebelah sini, apakah di sini, apakah di sini, ya itu masih ada unsur subjektivitasnya di situ. Jadi masih ada unsur di sini aja deh, di sini aja. Nah itulah yang dihindarkan oleh orang ke depan. Jadi bagaimana sistem itu secara otomatis bekerja, maka muncul lawannya supervised, lawannya adalah unsupervised. Nanti ketika dua supervised dan unsupervised ini tidak bisa digunakan lagi, bukan tidak bisa digunakan, dirasa kurang pas untuk dijalankan, maka muncul yang ketiga, reinforcement. Reinforcement ini adalah dia belajar sendiri, terus menemukan sendiri, kayak anak kecil lah. Kayak anak kecil kita suruh mengenal sebuah benda, nanti dia sebenarnya ketika benda itu dia lihat, kalau benda itu dirasa, dia akan menghindar. Coba perhatikan kalau yang punya adik kecil ya, coba diperhatikan. Ketika kasih sesuatu yang baru, kalau dia bilang enggak, makanya ada anak kecil yang dikasih kue, dia nggak mau, tapi ada yang mau. Mungkin dulunya dia pernah kepikiran, ini ada kue, rasanya nggak menarik bagi dia. Jadi ketika diberikan apapun yang rasanya seperti itu, dia langsung menolak. Jadi jawabannya tadi si Haris tadi, Pak, kalau di semua cabang ini plus minusnya sama, nah itulah intervensi kita. Bebas, jawaban utamanya sih kalau jawaban secara literatur bebas, mau diletakkan di mana, letakkan di mana. Tapi tetap dilihat jumlah datanya ya dulu yang mana. Kalau di sini plus minus, di sini plus minusnya. Ini ada 2 pasang yang plus minus, di sini cuma 1 pasang. Mungkin ini yang lebih bagus digunakan karena ini lebih lengkap. Nah, ini kebetulan ini 1 pasang, ini 1 pasang. Kenapa pilihnya tetap ini Pak? Karena jumlah datanya lebih banyak. Seperti itu.
Kalau di sini minus 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 atau plus 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 semua, di sini plus minus, tetap aja ini yang dipilih. Enggak ini. Kenapa? Karena ini data kelasnya cuma satu, plus saja atau minus saja. Tapi di sini ada dua plus minus. Seperti itu. Itu mungkin mudah-mudahan membantu jawabannya ya. Kalau ada yang belum paham silakan. Atau ada yang lain mau nyampaikan. Ya. Jadi kalau dia punya cabang yang lengkap plus minusnya, menentukan cabang selanjutnya gimana? Ya, lihat jumlah plus minusnya yang lengkap. Ya, kedua, lihat jumlah data yang lengkap, yang lebih banyak yang mana. Kalau jumlah pasangan plus minusnya sama, pilih jumlah data yang banyaknya yang mana menjadi acuannya. Kalau jumlah datanya sama, lihat jumlah plus minusnya yang pasangan plus minusnya yang mana yang lebih banyak, itu menjadi rujukannya. Ya, oke, mudah-mudahan itu membantu. Oke, itu udah. Terus ada lagi yang lain? Silakan. Ini aplikasi semalam saya cari, ini banyak banget ini jurnalnya tentang decision tree ini ya. Kalian bisa cari. Jadi ini contoh sederhananya ya, ada bisa untuk macam-macam ya, bisa dipakai untuk menentukan apa tuh kemarin tuh, menentukan lulus apa tidak lulus seseorang, pemilihan minat seseorang mau memilih program studi, itu bisa loh. Misalkan ada calon siswa SMA atau SMK, dia bingung, dia mau milih prodinya mana. Nah, kelasnya kita bagi 4 misalkan prodinya. KA, TI, SI, MI misalkan seperti itu. Nah, kita bagi atau DKV kita bagi. Nah, datanya kita punya, jangan data dari nama, karena nama orang belum tentu mencerminkan dia prodinya harus TI. Jadi nanti kalau berdasarkan nama kan nggak mungkin juga. Kamu namanya A pasti ke TI, yang namanya Z pasti ke SI, nggak juga kayak gitu. Berarti nama kita hilangin. Berat badan juga tidak berpengaruh terhadap itu, kecuali untuk jurusan tertentu yang misalkan jurusan yang berhubungan dengan apa nih, aktivitas fisik misalkan ya, misalkan contoh di IPDN ada berat badan yang proporsional angkatan kemiliteran, itu butuh dia proporsi berat badan. Tapi kalau jurusan yang lain itu tidak. Ada juga jurusan yang membutuhkan spesifikasi khusus, misalkan kedokteran dia nggak boleh buta warna seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalau lihat darah nggak bisa membedakan merah sama itu, kayak itu menjadi bahaya. Kenapa? Alasannya itu harus yang masuk akal misalnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang tertentu. Kalau TI mungkin nggak bebas ya. Kalau TI bebas, ya misalkan usia boleh nggak Pak yang udah tua banget? Boleh. Ya, jenis kelamin kayaknya nggak terlalu berpengaruh juga. Ya, apa? Nah, dicari. Misalkan SMA, jurusannya berarti kan jurusannya IPA, IPS. Kalau di apa SMK itu TKJ kah, RPL kah atau apa? Ada nggak data lain yang mempengaruhi dia untuk memilih? Apakah nilai akhirnya? Nilai mata pelajarannya, apakah syarat untuk itu misalkan matematikanya kah, pemrogramannya kah, atau apa yang menjadi syarat untuk dia masuk ke jurusan itu. Itu satu. Bisa juga dipakai untuk memprediksi, misalkan analisis mengambil kredit. Misalkan di sebuah bank, saya mengambil kredit nih, ngajuin dana sekian. Nah, datanya apa yang digunakan? Usia iya, masuk. Ya, usia muda dan usia yang tua itu berpengaruh terhadap besaran kredit. Lama dia bekerja, kenapa? Karena makin lama itu dianggapnya berarti dia sudah punya stabilitas di dalam data. Artinya kalau nanti bayar cicilannya rutin, dia bisa rutin. Tapi yang baru bekerja sebulan terus tiba-tiba ngajuin kredit, mungkin akan lebih berat ya, penilaian kreditnya. Kemudian dia punya juga backup data cadangan untuk menjadi apa istilahnya itu jaminan. Ya, nah itu bisa dipakai untuk analisis kreditnya. Macam-macam jadi metodenya. Ya, oke. Nah, ini ada soal ya, silakan dikerjakan ya. Nanti dikerjakan sama seperti yang tadi, bikin tree-nya ya, lakukan penyederhanaan kalau ada. Kalau nggak ada penyederhanaan ya sudah, biarkan saja. Berapa persen besarnya error yang terjadi tanpa penyederhanaan ya. Nah, berapa ya, seperti itu errornya. Oke, ya, ini datanya ya, nanti dicoba. Oke. Sampai sini ada pertanyaan ya. Nah, nanti saya kasih, nanti saya upload di Edmodo itu model ujiannya, ya, model ujiannya itu nggak perlu dikerjakan, ya, nggak perlu dikerjakan. Terus yang kedua, saya kasih latihan dari materi awal, dari materi setelah UTS, berarti kan regresi. Terus kemudian BS sama ini 3 saya kasih, itu dikerjakan, dikumpulin sebagai tugas setelah UTS.
ya, tugas yang setelah UTS. Nah, tugas setelah UTS, jadi dikerjakan terus dikumpulin, gitu ya. Jadi ada tugas satu itu untuk ada jadi satu, ada nanti saya kasih kisi-kisi UTS-nya, nggak perlu dikerjakan, ya, dilihat saja kira-kira. Kalau mau dikerjakan, kalau soalnya sama, tinggal dipindahin nanti. Tapi kalau yang kedua, ada soal latihan tentang materi setelah UTS, saya minta tolong itu dikumpulkan sebagai nilai setelah UTS. Ya, nah nilai yang sebelum UTS itu sudah selesai semua, saya periksa, ya udah saya catat di komputer, nanti tinggal digabung dengan tugas setelah UTS, kemudian digabung dengan nilai UTS-nya dan nilai UAS yang tinggal satu lagi, seperti itu. Oke, itu ya. Nah, salah satu tugas yang UTS itu adalah ini. Jadi tugas-tugas yang tentang decision tree ini tugasnya. Tinggal cari tugas tentang bias dan tugas tentang tentang regresi. Seperti itu. Itu ya dari saya. Oke.